Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani Syukri, NIM 3 digit terakhir saya 068. Saya dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro, Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum sistem embedded saya yang bertemakan analog to digital converter atau ADC. Terus selanjutnya konsep dasar ADC. ADC atau Analog to Digital Converter merupakan komponen elektronik yang berfungsi mengubah sinyal analog kontinu menjadi representasi digital diskrit. Dalam dunia nyata, sebagian besar besaran fisik seperti suhu, cahaya, tekanan, dan tegangan bersifat analog. Namun, mikrokontroler hanya dapat memproses data dalam bentuk digital berupa bilangan biner. ADC menjembatani kesenjangan antara dunia analog dan digital dengan melakukan sampling pada sinyal analog dalam interval waktu tertentu. Kemudian mengkuantisasi nilai tersebut menjadi level diskrit yang dapat direpresentasikan dalam bit. Proses ini memungkinkan mikrokontroler membaca dan mengolah informasi dari sensor analog dalam sistem embedded. ADC memiliki peran krusial karena memungkinkan interaksi dengan lingkungan sekitar. Tanpa ADC, mikrokontroler tidak dapat mengukur parameter fisik secara langsung, sehingga kemampuan sistem menjadi sangat terbatas. Lalu prinsip kerja dari ADC itu, yang pertama, sampling atau pencuplikan sinyal. Sampling merupakan proses pertama dalam konversi ADC adalah sampling, yaitu pengambilan nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Frekuensi sampling menentukan seberapa sering sinyal dicuplik per detik. Berdasarkan teorema Nyquist, frekuensi sampling minimal harus 2 kali lipat dari frekuensi tertinggi sinyal input untuk menghindari aliasing. Sample and hold circuit berperan menjadi nilai tegangan tetap stabil selama proses konversi berlangsung. Lalu untuk quantization dan encoding. Quantization adalah proses pembulatan nilai sampel ke level diskrit terdekat sesuai resolusi ADC. Semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak level kuantisasi yang tersedia dan semakin akurat representasi digitalnya. Proses ini menghasilkan quantization error yang tidak dapat dihindari. Encoding kemudian mengubah level kuantisasi menjadi kode biner. Hasil akhirnya adalah representasi digital dari sinyal analog yang siap diproses mikrokontroler. Lalu untuk parameter ADC itu resolusi atau bit depth. Resolusi ADC menentukan tingkat ketelitian konversi sinyal analog menjadi digital. Resolusi diukur dalam satuan bit, di mana semakin tinggi nilai bit, semakin detail pembacaan yang dihasilkan. ADC 12 bit dapat menghasilkan 4096 level diskrit atau 2/12, sedangkan ADC 10 bit hanya 1024 level. Resolusi yang lebih tinggi memungkinkan deteksi perubahan tegangan yang lebih kecil, sehingga meningkatkan akurasi pengukuran sensor. Lalu, sample rate atau laju sampling. Sample rate adalah kecepatan ADC dalam mengambil sampel sinyal analog per detik. Diukur dalam samples per second atau SPS atau Hertz. Berdasarkan teorema Nyquist, sampel rate minimal harus 2 kali frekuensi sinyal tertinggi yang diukur untuk menghindari aliasing. Sampel rate yang lebih tinggi menghasilkan representasi sinyal yang lebih akurat, namun membutuhkan kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data yang lebih besar. Lalu untuk parameter lanjutan ADC, itu referensi voltage atau VREF. VREF adalah tegangan referensi yang menentukan rentang pengukuran DC. Nilai VREF menjadi acuan maksimum untuk konversi sinyal analog. Pada instansi kedua, VREF dapat dikonversi internal atau eksternal. Itu sekitar 1,2 volt sampai 3,6 volt. Untuk ESP32 menggunakan VREF internal sekitar 1,1 volt dengan atenuasi untuk memperluas rentang hingga 3,3 volt.
Akurasi Führer sangat mempengaruhi presisi hasil konversi. Lalu conversion time adalah waktu yang dibutuhkan ADC untuk mengubah sinyal analog menjadi nilai digital. Waktu ini dipengaruhi oleh clock ADC dan jumlah sampel AES. STM32 memiliki conversion time sangat cepat, itu dari rentang hingga 0,25 mikrosecond pada mode fast. Untuk ESP32 memerlukan waktu lebih lama, namun masih memadai untuk aplikasi umum. Pemilihan conversion time optimal menyeimbangkan kecepatan, dan akurasi pembacaan. Karakter ADC pada mikrokontroler STM32. Mikrokontroler STM32 dilengkapi dengan ADC berkualitas tinggi dengan konversi dengan resolusi hingga 12 bit. Menghasilkan 4096 level kuantisasi untuk pembacaan analog yang presisi. STM32 menyediakan multiple ADC channels yang memungkinkan pembacaan beberapa sensor secara simultan. Fitur unggulan lainnya adalah dukungan DMA atau Direct Memory Access yang memungkinkan transfer data tanpa membebani CPU. Mode konversi kontinu memungkinkan sampling otomatis secara berkesinambungan, ideal untuk aplikasi monitoring real-time. Lalu selanjutnya karakteristik ADC pada mikrokontroler ESP32. ESP32 memiliki dua modul ADC yaitu ADC1 dan ADC2 dengan resolusi 12 bit menghasilkan nilai digital 0 sampai 4095. ADC1 memiliki 8 channel sedangkan ADC2 memiliki 10 channel, namun tidak dapat digunakan bersamaan dengan WiFi. Fitur atenuasi input memungkinkan pengukuran tegangan hingga 3,3 volt dengan 4 level ODB 0 desibel atau 1,1 volt, 2,5 desibel, 1,5 volt, 6 desibel, 3,2 volt, dan 11 desibel, 3,3 volt. Keterbatasan utama adalah linearitas yang kurang baik pada rentang tegangan rendah dan tinggi, hingga disarankan untuk menggunakan rentang 0,15 volt sampai 2,45 volt. Untuk hasil optimal, keunggulan ESP32 adalah integrasi Wi-Fi dan Bluetooth yang memudahkan aplikasi IoT. Untuk perbandingannya, ADC pada STM32 pada mikrokontroler ESP32. Untuk ADC pada STM32, mikrokontroler STM32 dilengkapi dengan ADC berkinerja tinggi dengan resolusi hingga 12 bit. Menghasilkan 4096 level discrete, kecepatan sampling mencapai 2,4 Mbps pada beberapa varian, cocok untuk aplikasi real time. Lalu keunggulan utama meliputi linearitas yang sangat baik dengan error minimal, noise immunity tinggi berkat arsitektur internal yang optimal, serta fitur DMI untuk transfer data efisien. Use case itu untuk instrumentasi presisi, pengolahan sinyal audio, dan sistem kontrol industri. Lalu untuk ADC pada mikrokontroler ESP32, ESP32 memiliki ADC 12 bit dengan 2 bit ADC terpisah. Kecepatan sampling mencapai 200 kbps. Lebih rendah dibandingkan STM32, namun memadai untuk banyak aplikasi IoT. Keterbatasan meliputi non-linearitas pada rentang tegangan tertentu dan sensitivitas terhadap noise, terutama saat Wi-Fi aktif. Namun, integrasi Wi-Fi dan Bluetooth menjadi keunggulan utama. Use case itu untuk monitoring sensor IoT, smart home, dan aplikasi wireless yang tidak memerlukan presisi sangat tinggi. Lalu selanjutnya ini untuk implementasi praktikum saya. Yang pertama itu saya menggunakan potensiometer sebagai input variabel resistif. Yang kedua, potensiometer merupakan komponen resistor variabel yang berfungsi sebagai pembagi tegangan. Dalam praktikum ADC, potensiometer dihubungkan antara VCC dan GND atau ground dengan
Terminal tengah terhubung ke pin ADC microcontroller. Saat knob diputar, nilai resistansi berubah hingga menghasilkan tegangan output 0 volt hingga 3,3 volt. Tegangan analog ini kemudian dikonversi menjadi nilai digital oleh ADC. Potensiometer ideal untuk memahami konsep dasar ADC karena memberikan kontrol manual terhadap input analog. Lalu yang ketiga, saya menggunakan sensor LDR untuk deteksi intensitas cahaya. Leak Dependent Resistor atau LDR adalah sensor yang nilai resistansinya berubah berdasarkan intensitas cahaya. Dalam kondisi gelap, resistansi LDR tinggi. Itu biasanya mega ohm misalnya. Sedangkan dalam kondisi terang, resistansi menurun, kilo ohm. LDR dipasang dalam rangkaian pembagi tegangan dengan resistor tetap. Perubahan intensitas cahaya menghasilkan variasi tegangan yang dibaca oleh ADC. Sensor ini digunakan untuk aplikasi seperti sistem pencahayaan otomatis dan monitoring lingkungan. Lalu, ini untuk pertemuannya. Selanjutnya saya akan membuka VS Code dan file program yang telah saya buat. Yang pertama saya akan menggunakan microcontroller ESP terlebih dahulu. Nah, ini program yang telah saya buat. Lalu kita akan buka readernya terlebih dahulu untuk membaca tahap-tahap yang harus kita lakukan. Ini program untuk membaca ADC dari potensiometer dan sensor LDR yang akan digunakan nantinya menggunakan microcontroller ESP dengan platform I/O. Nah, untuk skema koneksinya saya menggunakan GPIO 34 sebagai ADC1 dan itu untuk potensiometer, lalu GPIO 35 itu untuk LDR sensor, lalu ground dan tegangan 3,3 volt. Nah, ini untuk koneksi potensiometernya, pin 1 itu ground, pin 2 itu outnya GPIO 34 dan pin 3 itu VCC-nya 3,3 volt. Untuk LDR itu LDR pin 1 3,3 volt, pin 2-nya itu GPIO 35 ADC plus resistor 10K nanti ke ground, berarti ada 3 pin juga, walaupun ini ada 2 kita tambahi ke resistor itu ke ground. Nah, setelah itu kita tinggal mengupload program ini saja. Ini kondisi pertama mendefinisikan pin ADC yang potensiometer itu tadi di pin 34, LDR pin 35. Ini untuk variabel menyimpan nilai ADC-nya di potensiometer value dan nilai value. Ini konversi nilai ADC ke persentase 0,4095 jadi 0 sampai 100% itu rumusnya ini ADC value bagi 4095 kali 100. Konversi nilai ADC ke voltage itu 0 voltage dari 0 sampai 4095 menjadi 0,3 volt. Nah, ini rumusnya ADC value. Nah, ini rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan upload saja programnya dengan cara sebentar. Nah, ini performanya sudah keluar. Kita klik ini, upload. Nah, setelah itu nih, ini kita upload program, menunggu apakah sudah berhasil atau belum. Ini untuk wiring SP-nya tadi, nah itu sudah sukses. Nah, ini otomatis masuk ke serial monitor. Kalau belum masuk, teman-teman bisa klik ini. Nah, serial motor. Nah, nanti akan tertampil nilai ADC yang terbaca. Coba kita putar potensiometer. Nah, potensiometer akan menghasilkan nilai sebesar sekian tergantung putaran yang kita lakukan. Nah, ini sensor LDR kita coba lihat reaksinya saat disentuh. Nah, itu saat
cahaya tidak ada, nilai kecil. Nah, ini untuk tampilan dari ADC dari potensiometer dan sensor LDR. Nah, selanjutnya yaitu percobaan 2, saya mengakses menggunakan microcontroller STM32F103. Nah, atau Bluebill. Nah, kita buka readme-nya terlebih dahulu yang telah saya buat. Nah, ini sama seperti percobaan sebelumnya, yaitu mengakses potensiometer dan sensor LDR. Nah, ini untuk konfigurasi pin-nya. PA0 untuk potensiometer, PA1 untuk LDR sensor. Ini untuk wiring diagramnya: potensiometer VCC pin 1, PA0 pin 2, ground pin 3. Lalu LDR sensor dengan follow up resistor sama seperti yang tadi, pin 1 di VCC, PA0 yang itu di tengah-tengah pin satunya junction LDR plus 10 resistor. Lalu ini ground dikasih ke output dari kaki 10 resistor. Selanjutnya program yang telah kita buat. Nah, ini ada handle-nya, unit, DC value, potentiometer PA0, dan PA1, sistem point, menggunakan DMA. Ini nah, ini untuk konversi persentase ke 0 sampai 100%. Rumusnya potentiometer kali 100 bagi 4095, LDR kali 100 bagi 4095. Nah, seperti itu konversinya. Selanjutnya kita mari upload programnya. Nah, ini selanjutnya saya menggunakan microcontroller STM32. Ini ada tambahan FTDI untuk komunikasi serialnya. Pertama-tama itu kita upload program untuk STM-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk wiringnya. Nanti kalau program sudah terupload, lalu kita ganti USB upload. Untuk STM downloadernya kita ganti ke FTDI yang sudah kita koneksikan ke STM32 nya. Ini jika sudah sukses terupload, kita tinggal buka serial monitornya untuk membaca nilai ADC yang terbaca. Nah, ini untuk potensiometer terdapat nilai sebesar 2000 sekian, dan LDR sekitar segituan tadi. Kita coba putar potensiometernya untuk melihat nilai yang terbaca. Nah, ini nilai potensiometer semakin kecil, kita mentokin. Nah, ini potensiometer nilainya 0. Untuk sensor LDR nya, nah kita coba lihat reaksinya kalau tanpa cahaya. Nah, ini makin kecil. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan membuat project lain. Saya ingin membaca nilai ADC dari sensor jarak atau ultrasonic. Pertama-tama sama seperti sebelumnya, kita ini program. Nah, ini untuk operasi hardware dari sensor
HC-SR04 ke USB dan menggunakan microcontroller USB untuk mengukur sensor jarak ini. Untuk pin VCC ke 5 volt, ground ke ground, trigger ke GPIO 5, echo ke GPIO 18. Nah, mungkin itu saja untuk konfigurasinya. Lalu ini untuk program serial bikin ini untuk inisialisasi komunikasi serialnya, baud rate 115/200. Nah, seed pin mode, trigger, dan echo pin. Nah, ini untuk tampilan hasil ke serial monitor nanti berupa jarak dan satuan centimeter. Ini nanti ada statusnya juga. Kalau sensor kurang dari 10 cm itu nanti sensor error atau timeout. Kalau distansinya kurang dari 20 cm itu sangat dekat. Kalau kurang dari 50 dekat. Kalau status medium, dan selanjutnya GP-nya akan status jauh kalau lebih dari 50. Mungkin selanjutnya kita upload saja programnya. Nah, ini jika kita compile, nah sudah terupload. Ini device saya otomatis masuk ke serial monitor. Lalu kita coba lakukan reaksi untuk pembacaan sensor ultrasonic tersebut. Ini tertampil jarak dan status dari jarak tersebut itu sudah saya program dari jauh, medium, dan sangat jauh. Itu ada beberapa tipe tergantung tingkat kejauhan yang diukur. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya alur kerja sistem dari ADC tadi itu proses konversi sinyal analog menjadi digital melibatkan beberapa tahap sistematis. Pertama, sensor seperti potentiometer atau LDR menghasilkan sinyal analog berupa tegangan yang bervariasi sesuai kondisi fisik. Sinyal ini kemudian melewati tahap sinyal conditioning untuk penyesuaian level tegangan dan filtering noise. Selanjutnya, ADC melakukan sampling pada interval tertentu sesuai frekuensi yang dikonfigurasi. Proses kuantisasi mengubah nilai tegangan menjadi nilai digital diskrit berdasarkan resolusi ADC. Data digital hasil konversi disimpan dalam register dan siap diolah oleh microcontroller untuk berbagai keperluan seperti monitoring, kontrol, atau logging data. Nah, dari percobaan tadi banyak faktor yang mempengaruhi pembacaan ADC. Salah satunya adalah noise dan interferensi elektromagnetik. Itu sinyal analog sangat rentan terhadap gangguan noise dari berbagai sumber seperti switching power supply, motor, dan perangkat elektronik lainnya. Interferensi elektromagnetik atau EMI dapat menyebabkan fluktuasi pada nilai pembacaan ADC meskipun input sebenarnya stabil. Untuk minimalkan efek ini diperlukan teknik filtering baik secara hardware atau kapasitas bypass, varied bit, maupun software averaging, median filter. Nah, penempatan jalur sinyal analog yang jauh dari sumber noise dan penggunaan kabel shielded juga sangat direkomendasikan. Lalu, stabilitas tegangan referensi dan grounding. Kualitas tegangan referensi atau VREF secara langsung mempengaruhi akurasi konversi ADC karena menjadi acuan perhitungan nilai digital. Fluktuasi pada VREF akan menyebabkan error proporsional pada hasil pembacaan. Sistem grounding yang buruk dapat menimbulkan ground loop dan perbedaan potensial ground antar komponen. Praktik terbaik meliputi penggunaan regulator, tegangan yang stabil untuk VREF, pemisahan ground analog dan digital, serta implementasi
Implementasi star grounding untuk menghindari noise coupling. Lalu dari hasil praktikum yang telah saya lakukan itu interpretasi data EDC merupakan tahap penting dalam memahami hubungan antara nilai digital dengan besaran fisik yang diukur. Nilai digital yang dihasilkan ADC dapat dikonversi menjadi tegangan menggunakan rumus tegangan sama dengan nilai ADC bagi resolusi maksimum kali tegangan referensi. Untuk STM32 dengan resolusi 12 bit, nilai maksimum adalah 4095/1090. Sedangkan ISP dengan resolusi 12 bit juga menghasilkan rentang yang sama. Evaluasi akurasi pengukuran dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti noise pada rangkaian, stabilitas tegangan referensi, dan linearitas ADC. Perbandingan hasil pembacaan dengan nilai sebenarnya menunjukkan tingkat akurasi sistem. STM32 umumnya memberikan hasil lebih presisi karena karakteristik ADC yang lebih baik. Sedangkan ISP32 memerlukan kalibrasi tambahan untuk meningkatkan akurasi pembacaan pada aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi. Nah, mungkin itu sekian penjelasan dari saya tentang ADC. Sebelumnya mohon maaf jika ada salah kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.